Pengucapan selamat datang kepada Bapak Ustadz Aam Musi SPD. Istirahat dulu. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kamadahu bihi wa qarrama wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para asatijah, para bunda hajah, wabil khusus Ketua Majelis Taklim dari RT 01 sampai dengan RT 012. Ada semuanya ini. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati Ketua PKK dari RT 1 sampai dengan 12. Ada semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan mata hati, langkah kaki sehingga kita hadir di tempat yang istimewa di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini Allah kumpulkan kita di taman surga, nanti di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam surga yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sekaligus mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai materi ini, mari kita sama-sama bermunajat, kita bareng-bareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya air silakan dibuka tutupnya, ya, dibuka. Yang kebetulan airnya air gelas, sok dicoblos dulu. Apa dicolok ya? Ditusuk dulu. Yang airnya di botol dibuka dulu tutupnya. Yang udah habis nggak usah nanya, ya. Baik, insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita yang yakin, dengan hati yang khusyuk, karena yang menjadikan sebab doa diijabah adalah ketika kita membangun keyakinan. Fa idza sa'altumullah wa antum muqinuna bil ijabah, dan apabila kalian berdoa kepada Allah, kata Nabi, mintalah dalam keadaan hati yakin Allah mengijabah doa kita. Fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu min dhahri qalbin abir, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabulkan doa orang-orang yang tidak yakin hatinya. So kita bersama-sama berdoa, luruskan hati kita, yakinkan bahwa insya Allah lewat doa-doa kita, air yang nanti diminum insya Allah berkat keyakinan, doa-doa kita dan berkah keijabahan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjadi sifat, akan menjadi obat atas penyakit kita dan juga penyakit orang-orang yang kita sayangi. So, semuanya bersama-sama kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina
محمد طب القلوب ودوائها وآفياتي الأبدان ونور الأبصار وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتي الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفياتي الأبدان وشفائها أبصاري وديائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم رب الناس اذهب الباس اسبي انت سافي لا سفاء الا سفاء سفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اسبي انت سافي لا سفاء الا سفاء سفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس اذهب الباس اسبي انت سافي لا سفاء الا سفاء سفاء لا يغادر سقما. Doa ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan atas penyakit kami kecuali kesembuhan datangnya dari Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, sembuhkan penyakit yang ada pada tubuh kami, wahai Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit yang bersarang pada daging dan juga darah kotor kami, wahai Allah. Jangan Kau sisakan sedikit pun penyakit yang ada pada tubuh kami, wahai Allah. Rabbana la tadamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa safaitah wa la hajatan min hawaidni wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Doa Allah, hari ini kami minta kepadamu dengan keyakinan hati kami, Engkau akan mengijabah setiap doa-doa kami. Wahai Allah, kami yang saat ini tengah memiliki masalah, mudah-mudahan Kau berikan masalah solusi yang terbaik, wahai Allah. Wahai Allah, kami memiliki putra-putri, jadikan putra-putri kami saleh-saleh, wahai Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami yang sedang berjualan, berdagang, berusaha, lancarkan segala urusan kami. Kami yang terlilit hutang, wahai Allah, mudahkan kami untuk jalan bisa melunasi hutang-hutang kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan baca bismillah, diminum, insyaallah sakit yang ada pada tubuh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan boleh juga diberikan buat anak-anak atau siapapun yang sedang sakit. Insyaallah Allah akan ijabah doa-doa kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Besok-besok kalau pas kebetulan ngaji dengan saya, bawa air dari rumah. Ustaz boleh nggak 1 liter? Boleh. Ustaz kalau pakai galon kebangetan, nggak usah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang datangnya dari sahabat Amr bin Amrah bin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang satu kalimat dalam Islam yang saya tidak akan pernah bertanya selain kepada engkau. Jadi sahabat ini datang kepada Nabi minta nasihat. Kalau bahasa kita gini, wahai Nabi, coba nasihatin saya beberapa kali, satu kalimat aja yang saya nggak bakal tanya kepada yang lain. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kau istiqomah. Subhanallah, nasihat dari Nabi ini simple, Bu ya. Sedikit tapi memiliki makna yang luar biasa. Apa yang pertama? Kita diperintahkan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu bagaimana, Bu? Tidak hanya sebatas kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Iman di situ meliputi lisan kita itu bagaimana bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib ditaati perintahnya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang harus dihindarkan segala larangannya kecuali Allah. Itu lisan kita. Lalu bagaimana tasdiqun bil qalbi, hati meyakini memang betul-betul Allah itu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak juga diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasdiqun bil qalbi, yakin hati kita. Dan kemudian direalisasikan dengan apa? A'malul arkan, dengan mengamalkan setiap apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi kepada sahabat Amrah bin Sufyan bin Abdullah. Beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian setelah kau beriman hendaklah istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Konsisten. Istiqomah itu terus menerus dalam ketaatan. Istiqomah itu terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Sekali melakukan ketaatan, maka dia akan terus mempertahankan ketaatan itu. Sekali dia meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, maka dia akan konsisten bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan yang serupa. Namanya istiqomah. Maka dalam hidup kita itu butuh, Bu, punya sifat istiqomah. Kenapa? Karena orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang akan dijanjikan dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, manusia hidup itu nanti pasti akan mati. Betul tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Tapi ketahuilah, matinya seseorang itu tergantung kebiasaan saat dia hidupnya. Artinya begini, orang itu akan berakhir sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Ini menurut ilmu logika. Manusia akan berakhir sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Kalau dia hidupnya itu biasanya bangun malam, sholat tahajud, tidak sedikit tiba-tiba meninggal dalam keadaan di malam hari. Itu kita dengar tetangga kenapa meninggal kepleset, jatuh di kamar mandi lagi malam. Mungkin orang nanya, ngapain juga segala malam-malam ke kamar mandi? Kan dia jawab, emang kita mah tiap malamnya ke kamar mandi, ngapain tahajud? Sama kayak dulu di sini kan suka bangun malam, sering kelihatannya saya lihat. Suka bangun malam kan? Ngapain? Udah pipis? Duh, keren amat ya. Di tempat saya kalau pipis cebok dulu baru tidur. Di sini mau pipis tidur lagi, katanya langsung tidur. Masya Allah. Orang itu kalau kebiasaannya melakukan amal soleh tidak sedikit, matinya dan kadang beramal soleh. Lagi puasa meninggal banyak tidak? Banyak. Kok kenapa? Emang dia biasa puasa Senin Kemis?
Puasa ayam maulid yang biasa di masa senang puasanya itu hari ini puasa besok kagak, lusa puasa lusanya kagak. Beda sama kita, hari ini kagak besok kagak, lusa kagak. Ya Bu ya, yang kagak mah, tapi kalau saya lihat ini ahli puasa kelihatannya. Kalau buktinya saya kagak tahu. Dan sebaliknya tidak sedikit orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan itu mati dalam keadaan berbuat maksiat. Betul tidak Bu? Kalau orang seneng berantem nggak sedikit matinya lagi tawuran. Kenapa? Emang dia seneng tawuran? Ada orang matinya overdosis. Kenapa? Ngobat. Kok bisa? Emang dia hidupnya itu tukang obat. Jadi manusia itu akan berakhir sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Maka dalam hidup biasakanlah kita berbuat baik, namanya istiqomah. Kalau kita sudah menjalankan perintah Allah, sudah bisa beristiqomah, maka akan ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan para malaikatnya. Kapan diturunkan malaikat? Sebelum kematiannya. Maka khusus untuk orang-orang yang istiqomah, kalau dia itu mau meninggal, sebelum malakul maut datang, terlebih dahulu akan ada malaikat yang lain yang akan menenangkan orang tersebut ketika akan menghadapi kematiannya. Pertanyaan saya, ibu milih yang mana kira-kira? Kalau ibu mati, apakah ibu pengennya langsung ketemu malaikat Ijroil, atau sebelum malaikat Ijroil, ibu datang dulu malaikat, lalu malaikat itu masih tahu ibu mau mati, ibu tenang, nggak usah khawatir. Kira-kira milih yang mana? Anda juga banyak cerdas, belum mau mati berarti. Enggak, ini mah beneran dah jawab. Kira-kira pengen kita kalau mati tiba-tiba malakul maut datang, atau ada malaikat dulu yang datang ngasih tahu ibu sebentar lagi mau mati? Nggak usah tegang, nggak usah sedih, bahagia. Mendingan yang mana kira-kira? Gue nggak mau. Ya Allah ya Rabbana. Tapi Allah menjelaskan orang yang istiqomah itu khusus, dia akan mendapatkan keistimewaan. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau dia mati akan Allah turunkan para malaikat. Lalu malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, jangan tegang. Kenapa? Orang yang dihadapkan dengan kematian akan merasakan ketakutan, akan merasakan ketegangan. Setiap orang itu kan ketika hidup punya rasa takut, betul tidak? Pernah nggak mengalami ibu masa takut yang sangat amat luar biasa? Pernah tidak? Kalau dikumpulkan semua rasa takut mulai dari lahir sampai sekarang, itu belum apa-apanya digabungkan kalau dengan rasa takut saat orang mengalami sakaratul maut. Mau dia orang yang beriman, kalau mau mati tegang. Yang suka baca Al-Quran, kalau meninggal tegang. Apalagi kalau yang CEO dia nggak pernah bilang sama laki, tegang banget itu. Yang duduk di pengajian begini nih, kalau sakaratul maut tegang dia. Apalagi yang duduk di balai, subhanallah. Duduk di balai itu di bawah pohon mangga sambil ngomongin orang, tegang luar biasa. Semua akan tegang. Tapi bagaimana? Khusus orang yang istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya, kenapa? Wa abshiru
berbahagialah bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena Allah menjanjikan surga atas engkau. Maka setelah itu mulailah berubah perasaan tegang menjadi menurun. Lalu datanglah malakul maut. Bagaimana dicabutlah nyawa kita. Sakit, tapi rasa sakit itu akan terbayar. Bagaimana mendapatkan kita kabar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menuju keridhaan Allah, masuklah bagian daripada hamba-hamba Allah, dan masuklah ke dalam surga yang Allah janjikan. Begitu. Emangnya punya sifat istiqomah? Bu, nikmat punya sifat istiqomah. Prakteknya susah tidak kita memiliki sifat istiqomah? Susah atau tidak? Susah. Mau nggak menjadi pribadi yang istiqomah? Mau. Maka ada beberapa cara untuk kita bisa istiqomah. Apa yang pertama? Yang pertama, memperbaiki niat. Apa yang pertama? Memperbaiki niat. Apa yang pertama? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat, besar kecil pahala yang akan Allah berikan kepada kita tergantung niat. Maka bagaimana dalam kita beraktivitas sehari-hari, luruskan niat kita bahwa saya melakukan hal ini sejak ibadah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Termasuk ketika kita bekerja, luruskan niat kita bahwa saya bekerja itu apa? Niat saya mencari keridhaan Allah. Yang kedua, saya tengah mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, niatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, membantu suami kalau isinya yang bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga kalau yang kerjanya suami. Tiga, niat dibangun, niat mencari ridho Allah, mencari rezeki yang halal, memenuhi kebutuhan keluarga. Maka berangkat dari rumah jam 6 pagi, kemudian pulang jam 6 sore, 12 jam. Rasa capeknya itu maka menjadi sebuah nilai ibadah. Apalagi kalau kemudian bagaimana diperkuat dengan lisan sebelum berangkat, diucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Barang semuanya, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil. Yang mau kerja sebelum berangkat baca tuh. Yang mau nganterin anak ke sekolah sebelum berangkat baca itu. Subhanallah. Sambil kita jalan, itu kan waktu yang mustajabah. Apa waktu mustajabah, Bu? Doa yang pasti akan diijabah dan tidak akan ditolak. La syakku fihinna, tidak akan diragukan lagi. Artinya pasti diijabah oleh Allah. Siapa? Dakwatul musafir, yaitu doanya orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ibu kalau lagi yang punya aktivitas setiap hari pulang pergi sana sini, Bu, jadikan momen ibu untuk memperbanyak doa. Bu, suka naik motor nggak? Suka naik motor? Pakai kacamata hitam nggak, Bu? Pakai topi golok nggak, Bu? Bilangnya apa sebelum berangkat? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begini, OTW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah jalan, Bu, ya Allah, ya Rabbana, doa kepada Allah. Doa apa? Kan ibu yang tahu. Kan ibu yang punya hajat, ibu yang punya keinginan. Tuh, curhat sama Allah di perjalanan. Ah, saya udah cukup, gak ada curhatan sama Allah. Ingat Allah, zikir. Kalau doa yang panjang barangkali susah apalnya, ada doa yang singkat tapi luar biasa istimewa, bisa memberatkan timbangan di hari kiamat.
Ya, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Mana? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Tanya enggak Bu, berat timbangannya? Tanya dulu, timbangan apa Ustaz? Pengen main baik. Timbangan badan mau berat? Enggak Ustaz, enggak jadi. Timbangan amal kebaikannya mau berat tidak? Sok saat di dunia perbanyak tuh zikir tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ibu yang kerjanya di rumah, bagaimana? Yang mencuci pakaian, yang nyuci piring, yang gosok, yang rendam baju, pokoknya apapun, niatkan semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan dalam rangka bahwa saya bekerja ini dalam rangka bagaimana saya ingin memenuhi kewajiban saya sebagai istri, ingin membahagiakan suami, membahagiakan anak. Maka subhanallah, rasa capek ibu itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin ketika capeknya ibu mengurus rumah tangga, ibu akan memiliki hati yang tenang. Karena apa? Setiap capek, setiap keringat yang menetes dari tubuh, di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pahala yang Allah berikan buat kita. Tapi kalau niat tidak dibangun, mohon maaf, yang ada bagaimana? Cucian tambah banyak, tambah gerendeng. Betul. Melihat cucian numpuk, bermuci, aduh udah ngomong. Cucian banyak banget, udah tahu banyak segala ngomong. Ada yang begitu? Belum nyuci, udah nyucinya. Dia rendeng 2 jam, diangkat satu anak pakaian kotor, gerendeng lagi. Di bocah main di mana, sampai dekil begini pakaian. Betul. Dicuci bersih, dicabut yang kedua celana suami, ngomel lagi, gak anak, nggak ada pasannya, pakaian pada dekil. Capek Bu, sia-sia, capek iya, pahala nggak dapat. Pentingnya kita di sini meluruskan niat. Bagaimana caranya? Sebelum memulai aktivitas apapun, maka bagaimana sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan, bismillah. Setelah selesai, alhamdulillah. Mau tidur, sebut nama Allah. Mau pakai baju juga, sebut nama Allah. Mau COD, sebut laki, bukan nama Allah. Izin nama laki, bukan nama Allah. Ya, jamaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Perbaiki niat, ya. Kalau niatnya sudah baik, insya Allah yang kita lakukan bernilai kebajikan di sisi Allah. Yang kedua, kalau ingin kita istiqomah, ya, bagaimana? Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah. Ibu suka berdoa kepada Allah supaya kita dikasih istiqomah. Suka berdoa? Yang suka masuk, yang kagak maka kagak. Nah, makanya bagaimana? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan apa yang menjadi permohonan kalian semua, kata Allah. Bu, hati kita ini kan kadang-kadang bagaimana cenderungnya itu menyukai terhadap yang buruk. Innan nafsa la'amaratum bisu'. Sesungguhnya hati itu, nafsu itu lebih cenderung menyukai perkara-perkara yang tidak baik. Emang begitu. Maka pentingnya di sini apa? Hati kita kudu lembut, hati kita kudu tenang. Siapa yang bisa melembutkan hati kita? Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang bisa melembutkan hati itu manusia, mungkin paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama paman Rasulullah? Nama paman Rasulullah siapa? Talib. Abu Talib. Siapa? Itu paman Rasulullah. Kalau kakek Rasulullah, Abdul Muttalib. Siapa kakek Rasulullah? Kalau paman Rasulullah. Nah begitu kan enak. Tadi siapa nama paman Nabi? Talib. Kenapa? Abi suka ketuker, Ustaz. Paman nama kakek.
Kalau seandainya yang bisa melembutkan hati seseorang, niscaya Abu Thalib itu ketika akan wafatnya bagaimana, dia pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajakan Rasulullah. Tapi nyatanya kan tidak. Nabi sampai nangis, diciumin itu pamannya Abu Thalib supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Abu Thalib tidak mau. Hatinya keras sampai wafat dalam keadaan tidak menjadi seorang yang muslim. Ya. Maka oleh karenanya bagaimana kalau kita ingin istiqomah? Istiqomah dalam kebaikan tidak cukup mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, tapi harus berupaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita hati yang istiqomah. Ikuti doa saya, Bu, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Tsabbit qalbi, Tsabbit qalbi ala dinika, Allahumma ya muqallibal qulub, Tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya muqallibal qulub. Baca 3 kali. Lagi. Lagi. Tsabbit qalbi ala dinik. 3 kali. Tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allahumma, duhai Allah, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu. Ya Allah, karena apa? Kecenderungan hati kita itu bagaimana? Selalu senangnya itu senang berbuat maksiat. Kecenderungan hati kita itu senangnya melakukan berbagai macam dosa. Susah hati kita untuk menyenangi kebaikan, itu susah. Ya, menyenangi saja kadang-kadang susah, apalagi mengamalkannya. Dan ini butuh pertolongan dari Allah. Maka saat Allah membolak-balikan, Allah balikkan hati kita dari yang malas kemudian menjadi semangat, itu tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi bacang begitu. Barang nih, Bu. Bacang katanya. Bareng-bareng semuanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ayo. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. 3 kali. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lagi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim.
Baca 3 kali. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma, duhai Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita butuh, ya, kita butuh pertolongan dari Allah karena begitu berat kita hidup di dunia. Kenapa? Kita punya nafsu yang lebih cenderung menyukai terhadap hal-hal yang buruk. Kita butuh bimbingan, kita butuh penuntun. Siapa yang bisa bimbing kita? Yang bisa menuntun kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita baca dalam setiap sholat kita, kan kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Emang sering kita baca, tapi kan masalahnya kita kadang-kadang nggak tahu artinya. Padahal doa itu bagaimana tadi, fa idza sa'altumullah wa antum muqinun bil ijabah. Kalau engkau berdoa kudu yakin hati bahwa Allah akan mengijabah. Masalahnya bagaimana kita baca doanya tapi kita tidak hafal, tidak tahu artinya. Sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Tetap menjadi sebuah nilai ibadah, menjadi sebuah amal soleh. Cuma masalahnya bagaimana ya kita tidak yakin dengan apa yang kita minta karena kita nggak tahu artinya, itu saja. Maka selain lewat sholat kita, di luar waktu sholat kita juga berdoa, Allahumma hdinas siratal mustaqim. So, sekarang baca bareng dari doa pertama sama doa yang kedua 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, Bu, Allahumma inni a'udzubika. Ayo. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal hauri. Minal hauri ba'dal qawri. Minal hauri ba'dal qawri. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawri. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Mulai melempem ya suaranya, kesini lain. Baru 3 doa ini ada 17 Ibu doanya. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. 3 kali. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr.
Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Allahumma, duhai Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika berlindung kepadamu wahai Allah minal hauri dari penyimpangan ba'dal qawri setelah mendapatkan petunjuk. Kan ini yang sulit Bu ya, berlindung kepada Allah dari penyimpangan setelah mendapat petunjuk. Maksudnya bagaimana? Kemarin kita dapat hidayah, kita melakukan, kenapa ditinggalkan kebaikan itu? Contoh, yang malas ngaji, baca Quran, pengen banget jadi orang yang istiqomah baca Quran. Ya Allah, besok dia dapat hidayah, baca di Al-Quran selama seminggu, tapi perek lagi. Ini yang bahaya, setelah melakukan kebaikan tiba-tiba hilang kebaikan itu. Maka ini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qawr. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyimpangan setelah mendapatkan petunjuk. Dibaca Bu ya, dibaca lagi bareng. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Sekarang tiga-tiganya dari awal. Kejelimat lagi. Ya, tiga kali dah dari awal bareng-bareng. Ayo. Allahumma ini a'udzu bika. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal itu sadar mancing ya, nggak apa-apa, saya kan mancing punya duit ya. Barang Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lagi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lagi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Baru sekarang satu, jangan tiga-tiga ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Ayo. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Siapa yang mau baca tiga, maju ke depan, saya kasih hadiah. Semua baca. Ayo, siapa? Maju, sok, ayo. Kasih mic. Nggak boleh dibaca, dihafal. Itu mah namanya nyontek. Nggak boleh nyontek. Ayo. Oh, yang sebelah sana. Sok. Ya, Ro. Kasih mic-nya, Ro. Ayo, sok, berdiri. Silakan berdiri. Nah, pakai mic. Iya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni a'udzu bika minal hauri ba'dal qawr. Alhamdulillah. Sini Bu, saya kasih hadiah. Bu, sini. Hadiahnya mau yang merah, mau yang biru. Sini. Mau yang merah, mau yang biru. Sini, ayo kasih mic.
Mau yang hadiah merah apa biru? Satu, merah apa biru? Biru, baik. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ada suka tulisannya biru tahu. Satu lagi. Ini air yang tadi saya doakan buat ibu. Silakan sama-sama. Udah. Yang lain itu bilangnya duit. Siapa yang bilang duit? Saya mah bilangnya warna merah. Baik, alhamdulillah. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah SWT. Yang keempat, doa terakhir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barang semuanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, duhai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, wa hab lana, dan engkau niatkanlah kepada kami melalui rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini kan sering kita baca ya setelah apa tuh? Setelah sholat. Nah sekarang tambahin dari yang tadi pertama ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni a'udzubika minal khawfi ba'dal qaul. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kalau doa ini dibaca secara kontinu, secara terus-menerus, maka ibu sekali melakukan kebaikan, maka ibu tidak akan pernah meninggalkan kebaikan itu lagi. Sekali ibu meninggalkan kemaksiatan, ibu tidak akan pernah berani untuk mengulangi kemaksiatan yang serupa. Insyaallah. Barangkali itu saja dulu yang dapat sampaikan karena kondisi waktu kita sudah mulai mendekati waktu asar. Ya, kata kuncinya setiap kita ingin mati kita dalam keadaan husnul khatimah, maka raih semuanya dengan sikap istiqomah. Ada begitu cara untuk bisa istiqomah. Minimal yang pertama, luruskan niat. Apa artinya? Setiap melakukan hal apapun, maka luruskan niatan kita semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mencari ridho Allah. Yang kedua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, nanti ada sambungannya lagi. Baik, barangkali di antara yang hadir ada yang mau bertanya seputar masalah materi yang saya bawakan, atau di luar materi, saya persilahkan. Ya, takut ada yang mau ini tanya, sok saya kasih waktu. Sudah jelas banget. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya satu-satu. Oh, nggak jadi ya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan dari pribadi saya akhiri. Baik, mari kita bersama doa kepada Allah SWT. Khususkan doa kita untuk orang-orang yang terbaik dalam hidup kita, untuk ayah, bunda, dan guru-guru kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan barokah. Untuk ayah, ibu, dan guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah tempatkan almarhumah di tempat yang mulia di tangan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang saat ini tengah sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan yang lebih baik daripada sebelum sakitnya. Siapapun di antara kita yang saat ini tengah memiliki masalah, mudah-mudahan Allah memberikan solusi atas masalah kita dengan solusi yang terbaik. Siapapun di antara kita yang saat ini memiliki hutang, mudah-mudahan diberikan jalan untuk kita bisa melunasinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat saat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله أجمعين حمد الساكرين حمد النعيم حمد يوفي ويكفي مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي جل كريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجة يا قادر محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan dulu yang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma berikan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.